Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Adi Irawan dari SMK Negeri 4 Rambah, salah satu calon guru penggerak angkatan 10 Rokan Hulu. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik, yang mana dalam melakukan prosesnya itu melalui 3 tahap, yaitu tahap pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Dan guru yang akan saya adakan supervisi adalah Pak Wahyudi, yang merupakan salah satu guru kejuruan manajemen perkantoran di SMK Negeri 4 Rambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wahyudi. Selamat pagi Pak Ade. Terima kasih bisa melakukan kegiatan pra-observasi yang merupakan rangkaian proses coaching supervisi akademik yang nanti akan kita jalani bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Wahyudi bisa menyempatkan waktunya. Baik. Tujuan diadakannya supervisi ini sebagaimana kita ketahui adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi itu tujuan kita melakukan supervisi ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba melakukan pra-observasi, yang mana tujuan pra-observasi itu adalah persiapan awal nih Pak Wahyudi. Ya, persiapan awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, yang mana tujuannya agar Pak Wahyudi bisa siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih kepada murid. Baik Pak Wahyudi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Wahyudi. Yang pertama itu tujuan pembelajaran yang akan Pak Wahyudi lakukan nanti pada saat pembelajaran di kelas. Baik. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada saat proses pembelajaran nanti yaitu peserta didik itu diharapkan mampu untuk menjelaskan K3 apa itu, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja di industri, dan juga 5R, yaitu berkaitan dengan ringkas, resik, rawat, dan rajin dalam industri. Berarti tujuannya untuk mengetahui atau memahami tentang materi K3LH dan prinsip-prinsip yang ada pada K3LH tersebut. Kalau boleh tahu area pengembangannya yang ingin Pak Wahyudi capai nantinya? Area pengembangan yang saya harapkan yaitu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, di mana penekanan pada sikap beriman dan bertakwa. Diharapkan sebelum mulai pembelajaran itu berdoa dulu siswanya. Yang kedua, bernalar kritis. Ya, diharapkan siswa itu mampu menganalisis permasalahan-permasalahan di bidang manajemen perkantoran. Yang ketiga, kreatif. Kreatif di sini diharapkan siswa itu mampu memberikan solusi dalam permasalahan-permasalahan di bidang manajemen perkantoran. Yang terakhir, mandiri. Di sini diharapkan peserta didik itu mampu mengembangkan potensi dirinya untuk bisa mengatasi permasalahan dirinya, terutama dalam menghadapi permasalahan di bidang manajemen perkantoran. Baik, jadi area pengembangannya itu tujuannya adalah terciptanya profil pelajar Pancasila ya, khususnya dari aspek religinya, kemudian kreatif dan mandirinya ya Pak ya. Iya. Baik Pak. Kira-kira nih Pak, rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan nanti, baik itu dari segi strateginya maupun metodenya apa Pak? Kalau strateginya kita menerapkan model pembelajaran project based learning, ya, dengan metode diskusi kelompok dan juga
penugasan. Dan untuk media pembelajaran yang akan dipakai Pak? Kita menggunakan PPT, PowerPoint. PowerPoint. Baik. Untuk waktu pelaksanaan observasi ini kira-kira kapan kita bisa laksanakan? Hari ini Pak, Hari ini. jam pembelajaran keempat. Hari ini jam pelajaran keempat ya. Iya. Baik. Ini mungkin perlu saya informasikan juga kepada Bapak bahwasanya mungkin kita akan melakukan observasi kelas nanti dan izinkan saya mencatat kegiatan pembelajarannya Pak. Baik Pak. Dan menyampaikan nanti pada pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktek saya nanti. Baik Pak. Terakhir Pak nih, kira-kira apa yang bisa Bapak dapatkan dari percakapan pra observasi kita kali ini? Hasilnya saya mendapat gambaran secara umum ya bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan menggunakan langkah-langkah dan metode pembelajaran ya sesuai yang sudah dibicarakan pada saat pertemuan ini Pak. Berarti Bapak bisa lebih yakin, percaya diri, dan tergambar jelas apa yang akan Bapak lakukan nanti pembelajarannya. Iya. Baik, terima kasih Pak Edi. Sama-sama. Ya, sampai jumpa nanti di kelas pada saat observasi. Baik, Jadi Pak. saya akan memperhatikan dan melihat dan izinkan saya membuat suatu catatan. Dan nanti akan kita evaluasi nanti pertemuan pada saat pasca observasi. Baik Pak. Ya. Demikianlah percakapan pra observasi yang kami lakukan. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari percakapan pra observasi ini dapat tercapai. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, tolong siapkan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai materi pembelajaran, seperti biasa Bapak akan mengabsen siswa satu persatu. Ketika Bapak panggil namanya, tolong angkat tangan. Ya. Nita Purnamasari. Ya. Sofia Sabila. Melda. Alhamdulillah ya. Kita hari ini hadir semua ya pada pertemuan jam keempat. Sebelum kita lanjutkan, Bapak perhatikan bagi bajunya yang belum rapi tolong dirapikan. Ya. Kemudian jilbabnya yang masih nampak rambut-rambutnya itu tolong dirapikan ya. Agar kita belajar lebih nyaman. Ya? Oke? Sudah siap semua? Sudah? Baik. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang rantai password. Masih ingat? Masih. Tolong satu orang untuk mengulangi. Silakan. Sophia, apa itu rantai password? Rantai pasok adalah jaringan saling mempengaruhi antara perusahaan dengan pemasok mulai dari memasok, memproduksi hingga menghasilkan barang jadi. Iya. Jadi gitu ya. Jadi memulai memasuk,
Mulai dari barang yang sebelumnya menjadi barang yang Sudah jadi. baik. Pertemuan hari ini kita akan membahas ya mengenai K3 dan 5R. Ya, K3 dan 5R. Ya. Apa itu K3? Keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk K3 ini ada yang ditanyakan nggak? Ada? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, adapun tujuan pertemuan hari ini, ya, Bapak harapkan, ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan yang namanya K3 dan 5R. Pelajaran Bapak gunakan yang namanya model pembelajaran project based learning. Ya. Project based learning. Di mana dalam langkahnya ada 4. Ya. Ada 4. Yang pertama, mengorientasikan kepada masalah. Mengorientasikan pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, apa? Melakukan penyelidikan. Yang keempat, ya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan menyajikan hasil karya. Agar kalian memahami tentang permasalahan dalam kehidupan sehari-hari mengenai keselamatan kesehatan kerja, tolong dengarkan dengan seksama ya video pembelajaran hari ini. Ya. Yang bertujuan untuk membangun komitmen dan disiplin para pekerja dalam menjalankan tugas. Sudah wajib menggunakan APD. Jadi APD itu adalah helm, rompi dan sepatu. Dari video yang sudah Bapak tanyakan tadi ada pertanyaan, ya, yang mesti Anda jawab. Ya, pertanyaannya, mengapa perlu memahami K3 industri dan 5R berdasarkan video tadi? Saya jawab. Ya. 1. Melindungi pekerjaan dan bahan material agar tetap aman. 2. Mengurangi tingkat kecelakaan dalam bekerja. 3. Bagi pekerja yang tidak menggunakan APD dikenai sanksi peringatan dan denda. 4. Mengingatkan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Iya, terima kasih. Jadi itu ya. Jadi pentingnya tadi melaksanakan K3 di tempat kerja dengan baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Selanjutnya, Bapak mengorganisasikan peserta didik dalam belajar. Ya, Bapak turun ya. Baik, di sini Bapak bagikan kelompok. Ya, Bapak bagikan kelompok belajar. Ya. Kelompok belajar ini Bapak buatkan nama, yaitu nama buah-buahan. Ya. Jadi per kelompok cukup kalian kelompok buah mangga, kelompok buah apel gitu ya. Baik. Kelompok 1 kelompok buah mangga. Nama kelompoknya kelompok buah mangga. Yang pertama Nita
Purnamasari mana? Ya. Melda Yani, mana Melda? Ya, itu satu kelompok ya. Lembar kerja siswa ada 4 pertanyaan yang harus kalian kerjakan, ya. Kalian kerjakan. Kemudian hasil kerjanya itu nanti kalian tulis di komputer, ya. Setelah itu kalian cetak menggunakan mesin printer. Paham ya? Oke. Lembar kerja yang pertama, ya. Soalnya. Jelaskan konsep K3 industri dan 5R. Oke. Yang kedua, identifikasi tujuan dan manfaat K3 industri. Identifikasi tujuan dan manfaat K3 industri. Yang ketiga, identifikasi manfaat 5R bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Terakhir, buatlah stiker, ya, buatlah stiker dalam bentuk rambu-rambu yang berkaitan dengan K3, industri, dan 5R. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Baik. Berarti model pembelajaran kita yang tahap pertama, tahap kedua sudah kita lalui. Ya. Tahap ketiganya yaitu melakukan penyelidikan baik secara individu maupun kelompok. Bapak mohon kepada Anda semua yang sudah Bapak bagikan kelompok tadi berdasarkan nama buah tadi menuju ke tempat praktek. Sudah? Tolong hidupkan komputernya. Baik, Anda sudah siap ya untuk tahap penyelidikan dan pengembangan. Kita masuk tahap langkah terakhir yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Bapak minta salah satu dari kelompok untuk mempresentasikan hasil karya yang sudah dibuat berdasarkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Kedua-duanya ya. Di situ aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya ya, kelompoknya. Perkenalkan kami dari kelompok Bautisam, anggota saya Sofia Salsabila dan saya Apriyani. Dalam kegiatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami.
Konsep ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya melindungi keselamatan dan kesehatan dalam bekerja, sehingga keamanan semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan menjadi lebih terjamin. Konsep 5R, konsep yang menggambarkan kebiasaan individu dalam merawat tempat kerja dengan tepat. Ini melibatkan 5 prinsip utama. 1. Ringkasan. 2. Rapi. 3. Basic. 4. Rawat. 5. Rajin. A. Mengidentifikasi tujuan dan manfaat ketiga industri. Tujuan ketiga: 1. Memelihara kesehatan dan keselamatan pekerjaan. 2. Memberikan keamanan bagi pekerja. 3. Menghindari pekerja dari gangguan. 4. Menjamin keselamatan pekerja di tempat kerja. 5. Memelihara sumber produksi secara aman dan efisien. Manfaat ketiga: 1. Memahami bahaya dan resiko pekerjaan. 2. Mencegah terjadinya kecelakaan. 3. Bertindak dalam keadaan darurat. 4. Mengetahui hak dan kewajiban berkaitan ketiga. 5. Mengurangi dari penyakit yang membawa dari lingkungan kerja. B. Manfaat 5R. Manfaat lingkungan. 1. Mengurangi emisi karbon dan jejak lingkungan. 2. Konservasi sumber daya alam. Manfaat ekonomi: mengurangi biaya operasional. 2. Peningkatan efisien sumber daya. Manfaat sosial: meningkatkan kesadaran lingkungan di antara karyawan. Memperkuat citra perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab secara lingkungan. Ya, sudah? Silakan dibentang ini. Ya, mohon kamera ya. Nah, hasil kerjanya ya. Ya. Oke. Terima kasih. Beri aplaus pada kelompok besar. Berdasarkan hasil diskusi tadi, ya, sedikit berikan penguatan bahwa dalam pelaksanaan kerja itu keselamatan dan kesehatan kerja itu sangat penting. Apabila diabaikan, resikonya sangat besar, terutama bisa menyangkut nyawa, ya, bisa hilang nyawa, ya, itu sangat berbahaya sekali. Baik, untuk penutup, ya, Bapak bagikan refleksi hasil pembelajaran hari ini. Mohon kepada Ananda untuk mengisinya dengan jujur, ya. Petunjuknya, ya, dalam pengisian refleksi, tulis dulu nama siswa, kemudian kelas, kemudian materi. Ya, ada beberapa pertanyaan di situ, mohon dijawab dengan jujur. Ya. Baik, ketua kelas, untuk mengakhiri proses pembelajaran hari ini, tolong disiapkan, ya. Sebelum kelas dibubarkan, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum Pak. Selamat sore Pak Yudi. Ini kembali kita melanjutkan tahapan dari supervisi akademik yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan, mulai dari pra observasi, kemudian kita lanjutkan kemarin observasinya di kelas langsung.
pada kesempatan ini kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi nih Pak Wahyudi. Gimana kabar Pak Wahyudi, sehat? Pada kesempatan pasca observasi ini mungkin di sini ada beberapa hal yang perlu kita gali nih Pak Wahyudi. Yang pertama, saya ingin menanyakan nih Pak Wahyudi, bagaimana perasaan Pak Wahyudi pada saat di observasi kemarin di dalam kelas? Kalau mengenai perasaan saya bercampur Pak. Campur ya? Bercampur. Artinya gini Pak, sesuatu yang baru itu kan bagi kita tuh gimana gitu, ada perasaan bagaimana ini tampilnya, bagaimana nanti tampilnya gitu Pak. Iya, iya. Nah, jadi agak sedikit perlu belajar lebih dalam gitu. Iya. Jadi macam-macam perasaannya ya Pak Iya. Wahyudi ya. Kalau mengenai pembelajarannya Pak Wahyudi, apakah prosesnya itu dalam pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana dari yang Bapak buat mungkin ya di RPP itu gimana? Pembelajarannya apakah sudah sesuai dengan rencana? Kalau pembelajarannya alhamdulillah sudah sesuai dengan modul ajar yang ada di yang kita siapkan sebelumnya. Artinya sesuai dengan rencana. Berarti sesuai dengan rencana Iya. yang telah Pak Wahyudi buat sendiri ya? Iya. Tidak dalam bentuk RPP-nya Iya. sesuai ya? Oke. Kira-kira nih yang menjadi hambatannya kalau ada gitu Pak Wahyudi? Hambatan yang pada saat pelaksanaan itu biasanya tuh listrik Pak. Kadang lagi sedang proses belajar tetap mati, sementara kita kan menggunakan infocus. Oh gitu. Iya, jadi sehingga agak sedikit terhambat di situ Pak. Teknis, masalah teknisnya gitu Pak. Oh, ada hambatan yang lain Iya. Pak Wahyudi? Kalau hambatan lain tak ada. Berarti boleh dikatakan ke alat atau sarana penunjangnya ya Pak Iya. Wahyudi ya. Selanjutnya mungkin di sini yang perlu saya ketahui itu masalah kompetensi nih Pak Wahyudi, yang perlu Pak Wahyudi kembangkan nanti ke depannya kira-kira apa? Kompetensi yang perlu saya kembangkan untuk berikutnya itu Pak, salah satunya adalah pengembangan dalam pembuatan video pembelajaran Pak. Dengan ada video pembelajaran yang sudah kita dapat dari itu, kita akan kita tingkatkan supaya antara anak yang memiliki perhatian dari menggerak, misalkan mendengar atau melihat, itu bisa kita modifikasikan jadikan satu sehingga mereka tidak ada kendala lagi. Berarti mencoba memvariasikan Iya. model-model pembelajaran dan metode pembelajarannya ya Pak Wahyudi ya. Iya. Selanjutnya mungkin harapan atau refleksi dari Pak Wahyudi nanti pada pembelajaran selanjutnya. Harapan saya pertama, dengan adanya kompetensi yang sudah saya dapat dari pertemuan itu, saya akan tingkatkan lagi agar media pembelajaran saya itu lebih terkesan, menarik, dan siswa tersebut bisa memahami materi pembelajaran dengan mudah dan baik. Mudah hebat ya. Baik. Mungkin di sini perlu juga saya sampaikan nih beberapa catatan saya waktu dilakukan observasi kemarin masalah aspek dan strategi pengembangan. Di sini untuk aspek dan strategi pengembangan itu sesuai dengan area pengembangan, saya rasa ini sudah terdapat mencakup. Kemudian ada sedikit catatan tambahan yang mana mungkin di sini strategi dan pengembangan itu harus kita pastikan bahwasanya setiap siswa itu memiliki kesempatan yang adil untuk mencapai potensi terbaik mereka. Ini mungkin tambahan catatan saya waktu observasi. Baik, mungkin itu saja Pak Wahyudi yang bisa kita bicarakan pada saat ini, terutama pasca observasi ini. Saya mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Wahyudi yang sudah ya ini membantu saya gitu ya, kita sama-sama belajar dan ini pengembangan pembelajaran yang lebih baik yang berpihak kepada murid. Terima kasih Pak Wahyudi atas kerjasamanya.